Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Aulia Putri Zahra dari kelompok 2. Aku Zevanya Sanjaya dari kelompok 4. Aku Naila dari kelompok 5. Di sini kami akan mewawancarai Kak Rahayu sebagai salah satu narasumber untuk materi tentang pemanasan global. Nah, Kak Ayu, di sini Nay mau nanya, apa sih menurut Kak Ayu tentang pemanasan global yang terjadi di Indonesia ini? Oke. Pemanasan global yang terjadi di Indonesia itu adalah kenaikan suhu bumi di Indonesia yang meningkat. Jadi bisa kalian rasakan sendiri, kemarin tuh akhir-akhir 2023 tuh biasanya kan akhir tahun tuh hujan ya. Tapi kan sekarang curah hujannya sedikit, bahkan kemaraunya lebih panjang. Nah, itu juga salah satu dampak dari adanya pemanasan global dan suhu meningkat bumi. Nah, kalau misalkan menurut Kak Ayu nih, faktor utama yang menyebabkan suhu bumi naik itu apa? Faktor utamanya sih lebih ke polusi ya, terus juga adanya pembakaran liar, terus juga pokoknya yang berhubungan dengan polusi itu juga dapat menjadi pemicu utama adanya atau kenaikan suhu bumi di Indonesia atau di dunia ini gitu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Kak. Mengapa penggunaan plastik sangat mempengaruhi keadaan bumi yang semakin memburuk? Sebenarnya gini, kalau untuk penggunaan plastik tuh kan memang kita udah dihimbau untuk mengurangi ya penggunaan plastik, karena kita sudah tahu nih dampak dari negatif penggunaan plastik itu sendiri. Yang kita tahu juga kan plastik itu membutuhkan 100 sampai 500 tahun agar terurai dengan sempurna. Jadi dengan adanya penumpukan sampah plastik itu juga dapat mempengaruhi adanya kenaikan bumi atau kenaikan suhu bumi atau kerusakan pemanasan global. Jadi gimana menurut kakak cara penyelesaian dalam permasalahan ini? Untuk masalah penyelesaian sih lebih memanage diri sendiri ya. Terus juga penggunaan, misalkan nih kalau di rumah tuh kalau kipas nggak digunakan, dimatikan. Itu juga salah satu penanggulangan dari pemanasan global. Kalian bisa mencegah adanya pemanasan global tuh dari hal-hal terkecil dulu gitu loh, dari diri kalian. Misalkan kalau sudah terang, kalau sudah pagi lampu dimatikan. Itu juga salah satu cara yang efektif untuk menanggulangi adanya permasalahan pemanasan global. Terus untuk kendaraan sekarang kan kalian lihat kan kalau ke sekolah juga banyak yang berkendara. Terus juga kalau bisa lebih dikurangi untuk kendaraan bermotor. Terus juga pembakaran liar ya, kalau ada sampah kalau bisa ditimbun gitu. Nanti bisa bisa bikin pupuk segala macam. Terus juga mengurangi penggunaan plastik itu tadi yang kalian bilang gitu. Nah, jadi dalam permasalahan ini sebenarnya siapa yang salah? Kalau untuk setiap masalah itu kan pasti ada yang disalahkan dan ada yang diuntungkan kan. Tapi untuk permasalahan ini sebaiknya kita jangan mencari siapa yang salah dan menyalahkan orang lain. Lebih memprepare diri kita, lebih perhatikan diri kita dan lingkungan sekitar. Terus juga bilang ke teman-teman kalian terdekat, ingatkan jangan gini ya, jangan gitu ya. Jadi kalau sebenarnya untuk permasalahan ini tuh mencari siapa yang salah dan disalahkan tuh tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada kan. Jadi ya kalian cuman bisa kayak berusaha agar setiap permasalahan yang ada kayak gini tuh bisa ditanggulangi dengan hal-hal yang lebih positif. Ini ke pertanyaan terakhir ya Kak. Menurut Kakak, gimana kondisi iklim dan cuaca pada masa lalu dan masa sekarang? Apakah ada perubahan yang mencolok terkait suhu lingkungannya? Yang aku rasain ya sebenarnya sih ada ya. Jadi tadi kan aku udah sampaikan setiap tahun tuh kan pasti hujan, ya kan? Tapi kemarin tuh panas, itu juga salah satu dari bentuk akibat dari adanya pemanasan global itu sendiri. Untuk perbedaan suhu atau iklim dulu dan sekarang sih kerasa banget gitu loh. Dulu di Indonesia, di daerah kita deh, di Cikande, dulu tuh kayak misalkan suhunya tuh adem gitu kan, panas tuh kayak bulan-bulan tertentu aja tergantung iklimnya gitu kan. Kalau sekarang tuh kita nggak bisa kayak menduga, nggak bisa nerka-nerka kayak tahun-tahun lalu atau kayak masa-masa dulu gitu. Sekarang kayak tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Terus juga kalian ngerasa nggak sih kalau misalkan kalian pergi ke tol atau segala macam di jalan tuh kabut banyak banget. Sebenarnya tuh bukan kabut, itu tuh asap gitu. Jadi ya perbedaannya sih signifikan dan sangat mencolok menurut aku gitu. Terima kasih kepada Kak Rahayu yang telah mau diwawancara oleh kami. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.